Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ahmad Zaki Yamani Yasir Arafah, Andi Tenri Mega Sompa, Andi Kamila Kahar, dan Hasrullah Syaf. Langsung saja di sini kami akan menjelaskan terkait teorema Wilson. Saya sendiri akan menjelaskan apa itu teorema Wilson. Teorema Fermat dikemukakan oleh Pierre de Fermat, bangsa Perancis, pada tahun 1640 yang merupakan teorema fundamental dalam mengembangkan teori bilangan pada saat itu. Teorema berikutnya yang terkenal pula adalah teorema Wilson yang dipublikasikan pertama kali Edward Waring 1770 tanpa mencantumkan buktinya. Sebenarnya Wilson bukanlah orang pertama kali yang mengemukakan teoremanya, sebab pada tahun 1682 Leibniz juga telah membicarakannya. Bukti teorema Wilson pertama kali diberikan oleh Leclerc pada tahun 1771 dan menanamkan teoremanya dengan sebutan teorema Wilson. Sebelum membahas teorema Wilson, terlebih dahulu diperkenalkan teorema-teorema berikut yang akan membantu untuk membuktikan teorema Wilson. Definisi 8.1, suatu kekongruenan berbentuk AX kuadrat tambah BX tambah C kongruen 0 modulo M dengan A tidak sama dengan 0 modulo M dinamakan kekongruenan kuadrat. Baik saja, saya pribadi akan menjelaskan terkait teorema 8.5. Jika P suatu bilangan prima, maka perkongruenan X kuadrat kongruen 1 modulo P mempunyai tepat dua penyelesaian, yaitu 1 dan P kurang 1. Adapun pembuktiannya, misalkan R adalah suatu penyelesaian dari perkongruenan X kuadrat kongruen 1 modulo P, maka R kuadrat kurang 1 kongruen 1 modulo P, R tambah 1 R kurang 1. Adapun R tambah 1 R kurang 1 dihasilkan dari penjabaran R kuadrat kurang 1. R tambah 1 R kurang 1 kongruen 1 modulo P, berarti P habis membagi R tambah 1 R kurang 1. Karena P suatu bilangan prima, maka P habis membagi R tambah 1 atau P habis membagi R kurang 1, yaitu R tambah 1 kongruen 1 modulo P atau R kurang 1 kongruen 1 modulo P. R kongruen min 1 modulo P atau R kongruen 1 modulo P. R kongruen P kurang 1 modulo P atau R kongruen 1 modulo P. Karena R suatu penyelesaian dari perkongruenan X kuadrat kongruen 1 modulo P, maka R adalah sisaan terkecil modulo P. Dengan demikian, 1 dan P kurang 1 adalah penyelesaian dari X kuadrat kongruen 1 modulo P. Mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan. Untuk teorema berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum, baiklah, saya di sini Andi Tenri Mega Sompa dengan NIM 20700122043 akan menjelaskan teorema 8.6. Nah, di mana misalkan P suatu bilangan prima selain 2 dan A aksen adalah penyelesaian dari AX kongruen 1 modulo P dengan A sama dengan 1 atau 2, 3 dan seterusnya sampai P kurang 1, yaitu A kali A aksen kongruen 1 modulo P dengan 0 lebih besar dengan 0 lebih kecil dari A aksen dan A aksen lebih kecil dari P. Maka yang pertama adalah jika A tidak kongruen B mod P, maka A aksen tidak kongruen B aksen modulo P. Yang kedua, jika A sama dengan 1 atau A sama dengan P kurang 1, maka A aksen kongruen A modulo P. Dapat dibuktikan dengan, pada bagian A, kita bisa membuktikan dengan jika A sama dengan 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya sampai P kurang 1 dan FPB dari
A dan P sama dengan 1, maka AX kongkong 1 modul P mempunyai tepat satu penyelesaian. Ini berarti A aksen ada sedemikian hingga A kali A aksen kongruen 1 modul P. Bagian A dibuktikan kontraposisinya, yaitu A aksen kongruen B aksen modul P, maka A kongruen B modul P. Misalkan A aksen kongruen B aksen modul P, maka A kali B aksen modul P. Di sini kenapa bisa kongruen? Karena kedua ruas dikalikan dengan A. Kongruen 1 modul P, karena nilai AB itu setara juga dengan tadi nilai AB itu adalah 1. Nah, perlu diingat bahwa A aksen dan B aksen adalah penyelesaian dari A kali A aksen B kongruen A B aksen B modul P. Kongruen juga dengan B modul P dengan B sama dengan 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya sampai P kurang 1. Kemudian A kongruen B modul P sebab B kali B aksen kongruen 1 modul P. Jadi bagian A telah terbukti. Selanjutnya kita membuktikan bagian B. Jika A sama dengan 1, yaitu X kongruen 1 modul P, maka penyelesaiannya adalah A aksen sama dengan 1, sehingga A kongruen A modul P. Jadi A sama dengan P kurang 1, yaitu P kurang 1X kongruen 1 modul P, atau min X kongruen 1 modul P. Di mana kita bisa menghasilkan min X kongruen 1 modul P dengan 1 kita kurangi dengan P yang kita ambil dari modul P. Jadi 1 kurang P. Nah, terus kedua ruas kirinya kita kalikan dengan kita keluarkan minnya, maka keduanya bisa dihabiskan dengan P kurang 1 dan P kurang 1. Maka dari situ kita bisa menghasilkan X kongruen min 1 modul P atau X kongruen P kurang 1. Dari mana kita bisa menghasilkan P kurang 1? Dari sini tadi X kongruen min 1 itu kita jumlahkan dengan P. Jadi kita tukar posisinya. Kan kalau posisi pertama min 1 tambah P, bisa kita balik menjadi P kurang min 1. Makanya di sini terbentuk X kongruen P kurang 1 modul P. Jadi A aksen sama dengan P kurang 1, sehingga A aksen kongruen A modul P. Maka untuk bagian B juga terbukti. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Hasrullah Syahab. Sebaiknya saya akan menjelaskan teorema 8.7 di mana jika P suatu bilangan prima, maka P kurang 1 kongruen min 1 modulo P. Nah, kita ambil P lebih besar 3, maka barisan bilangan 1, 2, 3 sampai dengan P kurang 1 dan kekongruengan AX kongruen 1 modulo P. Nah, pada barisan bilangan 1, 2, 3 sampai P kurang 1 kita menghilangkan 1 dan P kurang 1 sehingga tinggal 2, 3, 4 dan seterusnya sampai P kurang 2. Nah, menurut teorema 8.6 kita dapat memasangkan A dan A inverse dari 2, 3, 4 sampai P kurang 1. Sedemikian sehingga A inverse kongruen 1 modulo P akan diperoleh 1/2 P kurang dalam kurung P kurang 3. Nah, buah pasangan bilangan tersebut yang kongruen modulo P dengan 1. Nah, jika semua kekongruengan itu dikalikan 1 sama yang lain, maka diperoleh 2 kali 3, 4 kali 5 dan seterusnya sampai P kurang 2 kongruen 1 modulo P atau P kurang 1 kongruengan 1 modulo P. Nah, sekarang kedua ruas dikalikan dengan P kurang 1 sehingga 2 kali 3 kali 4 dan seterusnya sampai P kurang 2 balas kurung P kali P kurang 1 kongruen P kurang 1 modulo P atau P kurang 1 inverse atau P kurang 1 kongruen P kurang 1 modulo P. Nah, kemudian atau P kurang 1 kongruen min 1 modulo P. Nah, kemudian kita compare teorema Wilson juga yang benar.
jika P kurang 1 kongruen min 1 modulo P, maka P suatu bilangan prima. Hal ini dibuktikan andaikan P bukan suatu bilangan prima, atau maka P sama dengan AB. Nah, dengan A, B bilangan bulat positif dan A tidak sama dengan 1 atau A tidak sama dengan P, sehingga A habis dibagi P dan A lebih kecil sama dengan P kurang 1, karena A dalam kurung P kurang 1 kongruen min 1 modulo P, maka P habis membagi P kurang 1 tambah 1, karena A habis membagi P, maka A habis membagi P kurang 1 balas kurung tambah 1. Juga karena A lebih kecil sama dengan P kurang 1, maka A merupakan salah satu faktor dari P kurang 1, sehingga A habis membagi P kurang 1. Mengingat A habis membagi P kurang 1 balas kurung tambah dengan 1, dan A habis membagi P kurang 1, maka A habis membagi 1. Nah, kemudian terjadi suatu kontradiksi karena A tidak sama dengan 1, sehingga pengendalian ini tidak benar. Jadi P adalah suatu bilangan prima. Jadi jika suatu teorema Wilson dan konversnya dituliskan secara bersama-sama, kita memperoleh bahwa P suatu bilangan prima jika dan hanya jika P kurang 1 kongruen min 1 modulo P. Dengan perkata lain, syarat perlu dan cukup agar P suatu bilangan prima adalah P kurang 1 kongruen min 1 modulo P. Untuk teorema 8.8, jika P bilangan prima maka X pangkat 2 tambah 1 kongruen 0 mod P memiliki penyelesaian jika dan hanya jika P sama dengan 2 atau P kongruen 1 modulo 4. Nah, pembuktiannya itu untuk P sama dengan 2, X pangkat 2 tambah 1 kongruen 0 modulo 2 atau X pangkat 2 kongruen min 1 modulo 2 yang menghasilkan penyelesaian X kongruen 1 modulo 2. Misalkan A adalah suatu penyelesaian dari X pangkat 2 tambah 1 kongruen 0 modulo P, maka A pangkat 2 tambah 1 kongruen 0 modulo P, atau A pangkat 2 kongruen min 1 modulo P, sehingga A pangkat 2 tambah 1 sama dengan PK untuk suatu bilangan K. Jika A ganjil, maka A pangkat 2 tambah 1 genap, sehingga P atau K adalah 2 dan 2 bilangan bulat. Misalkan A genap dan P ganjil, sehingga A, P sama dengan 1. Maka menurut teorema Fermat, A pangkat P kurang 1 kongruen 1 modulo P, atau A pangkat 2 P kurang 1 per 2 kongruen 1 modulo P, sehingga min 1 pangkat P kurang 1 per 2 kongruen 1 modulo P. Bilangan prima berbentuk P sama dengan 4K tambah 3 nampak tidak memenuhi karena akan diperoleh min 1 pangkat P kurang 1 per 2 sama dengan min 1 2K tambah 1 kongruen 1 modulo P, atau min 1 kongruen 1 modulo P, yaitu 2 habis dibagi P atau 2 sama dengan PH untuk suatu bilangan H. Hal ini mustahil karena P ganjil, jadi bilangan prima P berbentuk 4K tambah 3 salah, sehingga haruslah P sama dengan 4K tambah 1. Sekarang perhatikan P kurang 1 sama dengan 1 2 1 kali 2 kali 3 P kurang 1 per 2 kali P tambah 1 per 2 P kurang 2 P kurang 1. Dari sini diperoleh P kurang 1 kongruen min 1 modulo P, P kurang 2 kongruen min 2 modulo P, P kurang 3 kongruen min 3 modulo P, dan seterusnya. P tambah 1 per 2 kongruen min P kurang 1 per 2 modulo P. Hasil ini disusun kembali menghasilkan P kurang 1 kongruen 1 min 1 2 min 2 P kurang 1 per 2
min P kurang 1 per 2 modulo P. Kongruen min 1 P kurang 1 per 2, 1 kali 2 kali 3, 4 kurang 1 per 2 pangkat 2 modulo P. Karena P kurang 1 per 2 buah tanda negatif, menurut teorema Wilson P kurang 1 kongruen min 1 modulo P, sehingga min 1 kongruen min 1 kongruen min 1 P kurang 1 per 2, P kurang 1 per 2 pangkat 2 modulo P. Andaikan P berbentuk 4K tambah 1, maka min 1 P kurang 1 per 2 sama dengan 1, sehingga min 1 P kurang 1 per 2 pangkat 2 modulo P ini berarti P kurang 1 per 2 pangkat 2 memenuhi kekongruenan X pangkat 2 tambah 1 kongruen 0 modulo P. Jadi kekongruenan itu mempunyai penyelesaian.